ya. Karena apa? Biaya proses itu mahal sekali, Mas Rofi. Ya. Jadi bikin musik itu mahal, bikin tarian itu perlu waktu panjang, energi besar, mikirnya juga. Belum kostumnya. Kostumnya luar biasa. juga. Bahkan kalau waktu proses begitu kita kadang juga masih ngerokok kocek juga. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta budaya di mana saja berada, kami bersama owner dari Sanggar Mulyojoyo Enterprise yang ada di kota besar di Surabaya ini. Seperti apa yang dia lakukan selama ini, saya akan bincang bersama dia. Assalamualaikum, Mbak Sri Mulyani. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Rafiq di Sanggar Tari Mulyojoyo Enterprise ya. Saya banyak membaca dari postingan-postingan yang dibuat oleh Mbak Sri tentang sanggar ini dan aktivitas Anda. Apakah itu menjadi kesengajaan bahwa media sosial itu adalah sebuah media yang bisa memberikan ruang gerak pada sanggar yang ada di Surabaya ini atau minimal sanggar Mbak Sri? Wow, itu memang saya rasa sangat penting karena medsos ini untuk membuka jaringan-jaringan secara luas seluruh dunia bahkan. Dan saya manfaatkan Facebook saya itu memang untuk promosi. Jadi jangan kaget kalau misalnya Pak Rafiq lihat saya foto saya edit-edit, saya cantik, itu memang saya belajar dari iklan. Karena kita mau packaging untuk sebuah produk itu harus menarik ya, paling tidak. Jadi apa sih? Ini siapa sih? Kan gitu. Jadi dari situ kan orang pengen tahu apa album kita punya apa. Jadi setiap kegiatan, baik latihan, baik kita pentas itu saya upload. Dari situ sering berjalan melalui halaman-halaman lini masa teman-teman yang ada, yang pertemanan menjaring dengan kita ya, jejaring dengan kita. Dari situ nanti akan dikenal Pak Rafiq. Jadi saya dikenal KBRI dari New Zealand, dari Dinas Kebudayaan Poliwali Mandar. Itu ternyata Bapak Sekda yang menyapa saya gitu. Ternyata saya alhamdulillah diundang ke New Zealand, ke Poliwali Mandar Makassar. Kemudian saya bahkan 2021 ya, itu saya diundang di Seputar Provinsi Papua Barat. Jadi di sana saya juga mengajar sebagai narasumber untuk pelatihan bagaimana penciptaan tari, bagaimana mengelola sanggar, bagaimana untuk mengemas sebuah karya kita untuk bisa dipasarkan begitu Pak. Jadi melalui media sosial itu. Oke, sebelum lebih lanjut ke situ, saya akan ke paling dasar. Apa sih yang kemudian membuat Mbak Sri ini kepingin kemudian mendirikan sanggar? Oh iya. Ya, karena saya lihat sanggar ini profitnya apa gitu ya. Gimana? Oke, saya tertarik kenapa saya itu ingin mendirikan sanggar. Saya senang menari. Dari itu kan kalau misalnya saya aktif di bidang seni tari ini, salah satunya hal kecil saja saya tetap eksis di dalam mengolah tubuh saya sebagai penari atau bisa tetap berkarya dengan baik supaya kalau kita mandek ya kita tumpul untuk menciptakan sebuah tari. Apalagi saya dulu inginnya jadi kreator gitu, pencipta tari gitu ya. Jadi kalau bisa tetap aktif. Dari situ saya buka sanggar ini selain bisa mengajar anak-anak ini untuk menciptakan atau mencetak generasi baru setelah saya. Nanti siapa lagi kalau nggak mereka yang harus mencintai, melestarikan dan mengembangkan seni budaya ini bangsa kita ini kan. Nah, kemudian sanggar ini apa sih profitnya? Kalau ditanya. Ternyata saya rasa saya ini sebelumnya ini saya pernah juga bekerja di bank. Ternyata dengan menari itu saya bisa direkrut bank karena bisa promosi bank melalui kesenian. Nah itu kan kembali lagi saya rasakan ternyata dengan menari itu kita bisa hidup. Nah ternyata dengan menari kita bisa menghidupi hidup. Nah ini contohnya ketika saya berkesenian ini ada dua hal, jenang dan jeneng. Kalau kita suatu saat butuh jeneng, nah itu kita nggak memikirkan uang dong. Kalau kita misalnya kamu mau tahu nari di sini gitu, eventnya bagus, terus harus tampil yang dilihat sama orang-orang yang expert. Jadi orang-orang yang berkompeten bisa melihat saya untuk kedepannya lebih besar lagi, saya mau. Jadi nggak memikirkan itu dapat uang gitu ya. Tapi kalau sudah melewati itu, jenang itu
akan datang, yang akan bisa kita nikmati Ya, gitu ya. ya, Jadi, ya, ya. nah setelah kita sudah dikenal atau sudah dapat jeneng, kita dipercaya, kita akan mendapatkan jenang itu, gitu Pak Robert. Jadi ya. dari situ kita bisa Ya. menikmati hasilnya, gitu. Ya, ya, Dan ya. di sanggar ini memang saya berbayar juga profitnya ya. ya. Jadi, Ya. jadi berbayar ini untuk apa? Ya untuk mengembangkan sanggar ini. Kalau kita nggak berbayar, ya gimana kita mau berkembang? Awalnya memang saya merangkaknya gratis Pak Rofik, karena tadi apa butuh jeneng. Ya, saya tinggal di Surabaya 2012. Saya mendirikan sanggar itu gratis. Saya manfaatin latar untuk jemur kerupuk yang Ya, Pak itu ya, saya datangin tetangga-tetangga yang mau belajar menari, terus kemudian saya muter-muter sepeda motoran, menawari ibu-ibu yang lagi misalnya saya beli pecel atau beli ronde misalnya, Bu ini ada sanggar gitu. Saya tawari gratis dulu. Sampai begitu ya? Iya. Door to door juga ya? Iya. Jadi saya ngobrol makan, saya promosi. Jadi saya harus marketing juga ya. Ya, Jadi, ya, ya, ya. Bu saya ini loh punya sanggar gitu ya. Jadi dari situ banyak yang datang belajar. Kemudian sudah ada yang minat nari, saya ikutkan lomba tari. Nah dari situ kan mama juga mau bayar untuk rias busana gitu ya bayar. Tapi saya sementara itu gratis. Setelah juara di mall-mall itu juara, akhirnya peminat lebih banyak lagi. Kemudian saya sampaikan ke wali murid, kita sudah mulai berbayar ya Ibu. Karena apa? Ini nanti saya butuh untuk perbaikan sound, untuk bikin kostum yang bagus supaya kita tampil lebih bagus lagi. Gitu. Nah dari situ berkembanglah jadi sanggar ini berbayar. Dari berbayar itu manfaatnya banyak Pak Rofik. Dari uang itu kita manfaatin misalnya pesan musik untuk materi sanggar tari misalnya. Terus ya mengembangkan apapun yang kita butuhkan Ya, di sanggar. ya. Artinya itu sangat membantu untuk pengelolaan sanggar Iya, ya. betul. Ya. Membesarkan Tetapi sanggar. kalau menjadi profit kayak perusahaan gitu, Iya. itu seperti apa kalau di sini? Oh ya. Ah, Jadi gini, dari dana yang kita dapat itu bisa juga untuk bermanfaat untuk ngasih honor pelatih. Nah, apakah sudah punya trik-trik misalnya bagaimana supaya sanggar ini bisa dipertahankan? Itu juga sangat sulit, gampang sulit ya Pak untuk mempertahankan itu ya. gitu ya. Emang Mendirikan agak gampang ya, tapi untuk mengelola kalau saya selalu memberikan semangat kepada anak-anak untuk mau belajar terus. Kemudian kalau ada murid yang jauh, itu saya memberikan support. Masa sih nenek moyang kita aja kalau ngomong pepatah itu ngomong belajar tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Mosoknya nurungku tai ato gitu. Jadi mau belajar itu semangat, senang. Gitu. Dari situ kan kalau anak-anak senang hatinya mau belajar menari, akhirnya kerasan. Terus sikap kita juga ketika kita di sanggar misalnya, ya saya memberikan motivasi ke anak-anak, Bu Sri itu kereng leng aja. Tapi kerengnya Bu Sri itu cinta sama kalian, karena kalian itu generasinya Bu Sri, supaya gerakannya lebih bagus dari Bu Sri. Jadi cerewetnya Bu Sri itu karena pengen kamu lebih bagus harinya, gitu sih. Jadi dari situ kan anak-anak bisa rasa di sini, sehingga awet ya. Maksudnya komunitas ini tetap terjaga, Mas Rob. Jangan-jangan kalau tidak dicerewetin malah dia kangen. Iya. Kangen dicerewetin juga. Aku kok gak dicerewetin ya. Udah gitu. Iya. Nah, itu dan yang jelas hasilnya mereka mesti semakin bagus. Semakin bagus ya. Nah, ada hal yang menarik ya saya lihat Mbak Sri. Pertama tadi juga disampaikan bahwa dulu sudah sebenarnya bekerja sudah settle ya di bank ya, di bank. salah Saya satu 7 bank. tahun Ya. resign nggak boleh sebenarnya. Nah, tapi Anda memilih untuk Karena resign. bisnis ini- bahwa sanggarnya malah juga dibuka untuk mereka yang disabilitas. Oh iya. Dan mereka tidak berbayar. Tidak berbayar. Nah, itu apa sebenarnya? Saya ini ingin nanti kalau misalnya saya kan sudah punya sanggar yang berbayar. Nah, Anak-anak disabilitas itu butuh juga kepengen saya berbagi ilmu dengan mereka. Nah nanti berbekal saya kalau mati lah Pak.
Jadi apa sih biar teringat sama mereka, oh saya pernah belajar sama Bu Sri, dan itu nggak Ya. akan putus lah Ya. malam itu. Ya, jadi- Tapi ketika saya, ya Allah, saya nggak punya uang. Nggak lama itu saya sudah dapat uang dari rias, dari sewa busana, Ya. pentas tari, itu Ya, ya, luar ya. biasa kembalinya berlipat-lipat Ya, gitu. ya. Dan saya alhamdulillah bisa rias, jadi saya juga punya langganan ibu-ibu pejabat Pemprov, Pemkot yang private dengan saya. Jadi Mbak Sri rias saya ya, pejabat-pejabat bank, ibu-ibu itu suka Ya, kalau ya, saya ya. datang tugas di Surabaya, Ya. saya ditelepon Mbak Sri datang ke hotel ini aja Ya, jam ya. 3. Saya siap, saya ngerias beliau jam 7 harus ready gitu. Ya. Jadi, Alhamdulillah ya. ya. Saya pun juga ini mengajarkan ke anak-anak kalau habis pentas dapat penghasilan, itu kita gini, kira iki sebagian yuk kita bawa ke panti asuhan. Selalu begitu Pak. Gitu ya. Iya, jadi kita juga sedikit berbagi sama teman-teman kita yang ada di panti. Ya. Supaya apa? Kalau kita ke sana, kita akan didoakan sama mereka. Ya. Dan doa itu nggak akan putus rezeki kita nanti akan datang ke kita. Dan saya, walaupun saya kerja di bank itu juga, saya juga seperti itu Pak Rofi. Ya. Jadi belajar menari di sanggar saya ini, di Sanggar Mulyo Enterprise ini, tidak hanya belajar menari Pak Rofi. Jadi anak-anak itu saya ajari untuk bagaimana teknik merias, bagaimana nanti dia bisa menjadi pelatih tari yang baik. Karena saya, pengalaman saya ini sejak SMP ya, itu sudah bisa dapat uang sendiri. Bahkan saya sekolah S1, S2 itu biaya sendiri, tidak minta sedikit pun dengan orang tua. Saya biaya sendiri. Mbak Sri itu memanfaatkan betul media itu dan ternyata memang berhasil ya. Iya, betul. Termasuk sampean pernah diundang ke New Zealand ya. Iya, betul, Pak. Ya itu seperti apa ceritanya? Nah, jadi sedikit gini, sebentar. saya upload semua kegiatan saya yang menarik-menarik saya upload. Gak tahu itu latihan atau saya mengajar apa-apa. Ternyata saya di say hello lah sama Bapak Pensosbud itu. Mbak Sri, bagus ya kegiatannya aja Bapak. Itu di Japri Pak, di Messenger ya. Ya Bapak jadi buka Messenger aja, jadi misalnya mau Japri kan nanti private ya. Jadi saya di situ menyampaikan kegiatan saya seperti ini, terus saya diminta untuk kirim profil. Nah, saya siapkan profil saya punya CV ya. Berarti seperti apa perjalanan saya seperti apa, dan dokumentasi karya-karya saya yang kecil-kecil aja, pendek untuk contoh aja. Kemudian saya dipercaya untuk diundang ke New Zealand itu mengajar di beberapa sekolah dan pentas di KBRI gitu. Iya. Termasuk kolaborasi sama anak-anak itu kan ya. Nah, yang kolaborasi itu setelahnya. Jadi kita pertama tampil ya memang pertama sudah kolaborasi juga sih. Yang kedua itu saya memang kesana dua kali? Dua kali. Jadi saya 2017 membawa penari murid sanggar 5 orang. Pertama itu awalnya. Iya. Jadi mereka berarti memang mengundang dengan Iya, penari juga. iya. Oh. Terus kemudian alhamdulillah juga dapat sponsor dari Bank BPR Jatim juga. Kita dapat sponsor dari Bank Jatim juga dapat. Terus saya yang 2019 saya diundang untuk kolaborasi dengan teman tim gamelan Padang Moncang di New Zealand. Itu saya kolaborasi bikin pertunjukan yang waktu itu temanya tolak balak. Karena waktu itu ada penembakan itu kan Pak. Jadi makanya kita bikin pertunjukannya tolak balak. Selama itu kan New Zealand aman-aman aja. Iya. Waktu itu kejadian itu Jumat, saya berangkat Selasa. Jadi sempat tegang juga gitu. Jadi nah itu kita bikin karya temanya tolak balak. Iya. Nah ini kemarin saya juga dihubungi KBRI Nederland. Insya Allah kalau misalnya nanti Bapak Dubesnya ini datang 2 minggu lagi dari Tanah Suci, kalau misalnya memang diundang, Agustus kita berangkat. Ya luar biasa. Semoga ya. Facebook juga. Jadi saya diundang itu dari Pak Rob itu dari Facebook. Jadi Pak Rob minta beberapa karya saya, terus pengalaman saya seperti apa, terus saya diutus minta ajukan surat gitu, terus habis itu dokumentasi saya diarahkan ke Pak Dubes. Kemudian kemarin alhamdulillah tunggu Pak Dubes, setelah itu ada undangan. Mudah-mudahan minta doanya Pak. Nah, Surabaya ini punya event yang saya kira itu saya sangat appreciate sekali karena sampai pada tahun ini 2023 itu masih dilakukan dari setiap tahun mulai tahun 2014, yaitu namanya Festival Cipta Karya Tari Surabaya. Nah, ada beberapa karya mungkin bisa disebutkan karya apa saja yang sudah dilahirkan oleh Sanggar dan dilahirkan oleh Kota Surabaya karena mereka mensupport tidak hanya diundang tapi diberi biaya. Nah, ini yang luar biasa. Itu luar biasa. Nah, apa aja Mbak yang pertama kali 2014 itu saya menciptakan tari Oncor Tambayun. Tambayun. Oncor Tambayun. Ya. Itu 2014. Pak Robek nggak dapat penghargaan sama sekali. Dari situ ternyata konsep itu menarik
menarik gitu ya. Untuk kehidupan itu menarik. Jadi walaupun saya kalah nggak dapat juara, tapi dipilih sama Ibu Wali Kota untuk tampil di acara-acara kediaman beliau, welcome dinner itu sering di. Nah dari situ perjalanan sanggar saya mulai SDM-nya semakin bagus. Waktu itu kalahnya karena SDM-nya nggak bagus, karena baru sanggar saya berdiri. Gitu kan. Jadi masih seadanya ya, gitu penarinya. Maksudnya kurang bagus kualitasnya. Karena sering tampillah itu, akhirnya banyak latihan, kemudian semakin bagus gerakannya gitu Pak Rofiq. Ya. Nah dari situ mulai berkembang ya. Jadi awalnya nggak dapat, 2014 itu nggak dapat. Karya itu ya. Tapi terus karena tertarik sama konsepnya. Terus kemudian 2015 itu saya nyiptain tari Kumelun Surawesti. Kumelun Surawesti. Ya, jadi dulu sejarahnya kenapa saya judulkan Kumelun Surawesti? Dulu itu ada dua pilihan, nama Surabaya dan Surawesti. Oh gitu. Jadi Surabaya atau pilih Surawesti. Jadi gitu. Ya. Terus jadi Surawesti ya. Jadi Surabaya. Oke. Lanjut. Kemudian saya nyiptain tari 2016 berarti. Ya 2016 itu saya menciptakan tari Karisma Surabaya. Karisma Surabaya. Dan itu juga yang Kumelun itu juga meraih penghargaan, sudah dapat ya karena udah bagus. Kemudian yang Karisma Surabaya juga juara juga dan itu juga sering tampil gitu karena kita nilai bagus. Terus kemudian apalagi? 17 itu saya menciptakan tari Sekar Kedaton Sedap Malam. Nah itu kenapa Sekar Kedaton Sedap Malam? Sedap Malam itu kan jalan sedap malam. Terus sisi lain kenapa Sekar Kedaton? Jadi bunga itu ketika diletakkan di tempat yang agung itu untuk menyambut tamu. Jadi saya judulkan Sekar Kedaton Sedap Malam. Itu meraih tiga penghargaan, juara terbaik, juara 1. Jadi ya alhamdulillah semakin bagus prestasinya dari nol sampai meraih prestasi yang bagus sanggar ini gitu loh Pak. Kita bersyukur di situ. Lanjut menciptakan tari Gedok Surabaya. Surabaya itu untuk festival karya tari provinsi. Oh provinsi, mewakili. Iya mewakili Surabaya. Ya. Dan itu juga dibiayai Surabaya. Nah itu kita juga meraih penghargaan juga. Gitu. Kemudian Gedok Surabaya saya terus menciptakan tari. Setelah itu ini Pak. Wulan Daru. Nah, berarti itu tahun 2020-an. 18 ya. 18. Terus 2019 saya Ampel Kembang. Kemudian Covid. 2020 Covid. 2021 saya menciptakan tari masih belum ya, 2021 belum, 2022. Saya menciptakan tari Goyang Ceder. Oh, goyang. Bagi sanggar sendiri sebenarnya persoalan itu menjadi masuk di nominasi it's okay, itu terima kasih. Tapi kalau tidak pun itu sebenarnya terima kasih karena sudah bisa berproses dan membuat karya baru. Begitu ya, itu penting ya. Itu penting. Jadi kita ketika diberi kesempatan itu kita bersyukur sih ya. Karena apa? Biaya proses itu mahal sekali Mas Bob. Jadi bikin musik itu mahal, bikin tarian itu perlu waktu panjang, energi besar, mikirnya juga. Belum kostumnya. Kostumnya luar biasa. Bahkan kalau waktu proses begitu kita kadang juga masih ngerogoh kocek juga untuk kepingin menjadi sesuatu karya yang bagus sesuai harapan itu kadang-kadang masih butuh ngerogoh kocek juga. Nah ini yang agak keras. Jadi apa sih sebenarnya yang Mbak Sri kalau menciptakan, karena Cipta Tari Surabaya ini memang harapannya kan memang ini menjadi bernuansa Surabaya. Ketika menciptakan itu pertimbangan apa saja yang dipakai sebagai pedoman sehingga Anda merasakan bahwa ini adalah tarian berciri atau berkarakter Surabaya. Apa yang menjadi pertimbangan? Ya, pertimbangan saya pertama saya harus menata konsepnya. Saya mengangkat tema yang ada lokal kedaerahan apa sih yang perlu kita angkat, ya kan? Gitu si kafe. Jadi tema pasti ya Surabaya, tenang di sekitar Surabaya pokoknya ya. Surabaya. Terus eksperimen karet itu yang terkenal di Kembang Ampel Kembang. Itu kan yang saya judulkan Ampel Kembang gitu kan. Itu sebuah wisata kulinernya Surabaya kayak begitu sih Pak Rofi seputar itu. Kemudian kalau gerak-gerak itu ya saya secara koreografi saya tetap berpijak pada etnis-etnis kedaerahan lokal ya. Jadi pertimbangan itu. Ya itu jadi pertimbangan juga Pak Rofi. Jadi misalnya gerak-gerak apa yang ada pada saya vocabulary yang sudah saya miliki itu bisa dikembangkan lagi, dieksplorasi lebih menarik lagi. Kemudian pengembangan komposisi sedemikian rupa itu kita harus tata juga supaya agar kemasan koreografi itu menjadi sajian yang menarik. Musikalitas itu juga menjadi penting? Oh iya penting. Musikalisasi untuk mendukung karya saya itu saya biasanya kerjasama dengan penata musik untuk bagaimana karya saya ini menyatu dengan musik jenengan gitu kan. Jadi saya sering sharing misalnya setelah jadi musik
musik itu saya minta ini gitu, terus kalimatnya lagunya saya minta seperti ini loh kayak gitu, saya pesan gitu. Jadi saya misalnya oh ini kurang ini kayak ini loh gitu, kayak itu sih. Jadi kita kerjasama seperti itu. Dia saya cerewet juga. Ya. Nah, Surabaya yang luar biasa ini, apakah masih bisa menjadi luar biasa ke depan dan apa harapan Nano? Harapannya ini ya, sementara ini kan pentas-pentas untuk Festival Cipta Karya Tari, dan ini alhamdulillah juga bagus ya. Disbudporakar Kota Surabaya, pemerintah Surabaya ini bisa mendukung sanggar-sanggar seni, bahkan memberikan ruang atau memberikan kesempatan sanggar-sanggar yang belum pernah ikut Festival Cipta Karya Tari. Kayak seperti saya mungkin kemarin sudah mendapatkan kesempatan, nah sekarang ini memberikan ruang kepada teman-teman yang sanggar-sanggar lain yang belum pernah ikut dalam Festival Cipta Karya Tari. Ini menarik banget gitu ya. Tapi itu sangat menarik lagi, bisa menarik lagi ketika mungkin setelah ini kan sudah banyak sanggar-sanggar yang ada nih ya. Nah, dengan karya-karya baru yang banyak juga kan. Nah, itu bagaimana mereka pemerintah itu tetap semuanya bisa hidup. Lebih menarik lagi kalau ada kayak gini loh. Setiap berapa bulan sekali itu semua sanggar ini ada kayak serawong seni misalnya. Itu misalnya kita di situ kayak apa ya, semacam gabungan, kita dipertemukan di situ untuk saling bersinergi, untuk saling bertukar karya. Bahwa serawung atau komunikasi antar komunitas itu akan menjalin saling sinergi dan itu akan menjadi lebih kuat. Iya betul. Ya. Saya kira itu, terima kasih Mbak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.